Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu kembali dengan Kebun Merdeka 007. Apa kabar sedulur semuanya? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan berkunjung ke Desa Meger, Mas ya. Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, kali ini saya berjumpa dengan sedulur saya, teman saya, sewaktu dulu pernah nyantri bareng-bareng di pesantren Al Muayyad di Mangkuyudan, Surakarta. Nah, saya perkenalkan namanya Mas Slamet Zubaidi. Jadi beliau ini adalah pemuda penggagas komunitas sungai yang programnya adalah membersihkan sungai dari sampah-sampah, karena selama ini sungai mayoritas yang berada di Indonesia tidak lepas dari sampah. Nah, Mas Slamet ini salah satu penggagas, salah satu penginisiasi dari bersih-bersih sungai. Nah, kita akan langsung menanyakan bagaimana awalnya punya gagasan seperti ini. Mas Slamet, Ya, awal dari berdirinya komunitas sungai itu sejak kapan, Mas? pada dasarnya komunitas sungai itu secara kelembagaan ini belum terbentuk khususnya di Desa Meger ya. Itu embrionya sebenarnya setahun yang lalu. Ketika desa mengadakan pelatihan tentang sampah dan lain sebagainya, kita mengundang dari komunitas sungai pada waktu itu, sehingga kegiatan salah satunya dari KKN UNS membuat susur sungai kan gitu. Sehingga dari kegiatan itu alhamdulillah di tahun 2020 ini RW 02 itu sudah memulai bersih-bersih sungai. Kebetulan saya ada di RW 01, jadi bersebelahan, yang sebelah selatan 02, yang tempat saya adalah 01 gitu. Nah, akhirnya gayung bersambut kegiatan itu swadaya masyarakat semuanya setiap hari Minggu mengadakan kerja bakti untuk RW 2, tapi RW 1 menyusul berikutnya. Sehingga kemarin saya ketemu sama penggiat desa, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya karena dulu udah pernah ngundang komunitas sungai, sehingga kemarin kita berkomunikasi, terus terjadi kemarin kerja bakti masal nggih. Ada Pak dari Polsek, ada Koramil, terus ditambah BBWS Bengawan Solo dan komunitas sungai kan gitu. Kemarin ada selebih dari lawannya 100 orang lebih lah. Jadi awalnya berasal dari teman-teman mahasiswa yang Ya. KKN di sini, Mas ya. Iya. Yang pertama istilahnya mempunyai ide bersih-bersih sungai, kemudian Mas Slamet lah yang melanjutkannya. Iya. Begitu kira-kira ya. Iya. Kemudian ini, Mas, untuk komunitas sungai itu sudah menjangkau daerah mana saja? Untuk Kabupaten Klaten kepengurusannya sudah ada. Setiap kali ada kegiatan yang sifatnya sungai ya, Sungai. itu mereka sudah membentuk komunitas sungai sendiri-sendiri. Ada yang kali kotes, ada yang mungkin mana kan gitu. Nah, kita ini disuruh bikin setelah melihat potensi alam yang ada gitu, terus sudah melibatkan komunitas sungai yang ada di kabupaten, sehingga kepengurusan itu akan mempermudah ketika nanti minimal berkomunikasi secara kelembagaan kan gitu. Untuk mempermudah koordinasi ya. Iya. Ketika itu akan diadakan serempak, jadi autopilot mereka sudah langsung terjun semua ya, Mas, ya. Iya. Terus ini, Mas, sungai ini kan karakternya berbatu ya, Mas. Iya. Ciri khas atau karakter sungai yang berada di lereng pegunungan. Iya. Kalau di daerah saya kan sungainya sungai yang airnya melimpah, yang memang untuk kebutuhan irigasi persawahan atau untuk kebutuhan perkebunan dan sebagainya. Nah, kalau untuk sungai di sini, Mas, ini untuk apa biasanya dimanfaat oleh warga itu? Ini sungai ini kalau masyarakat menyebutnya kan sungai banjiran. Banjiran. Nah, sungai banjiran. Karena volume airnya ini berkurang. Dulu katanya banyak, tapi setelah ada dam di atas itu kan berkurang, sehingga volume airnya ini sedikit, sehingga terjadi ini Pendangkalan.
semakin dalam Semakin dalam. iya, karena volume airnya sedikit. Gitu. Nah ini kalau yang di wilayah Meger mungkin sedikit untuk irigasi, tapi pakai irigasi yang di atas. Ini mungkin daerah sana Ceper yang bawah. Iya, bawah ya. Iya. Terus ini Mas, memang sungai di daerah saya sendiri memang apa ya, kesadaran masyarakat masih sangat minim ya untuk membuang sampah pada tempatnya, apalagi mengelolanya Mas ya. Gitu. Nah, ini Mas, pertanyaan saya, sampah yang paling banyak di sungai ini apa Mas? Apa Mas? Satu, plastik kresek. Plastik kresek. Dua, pempes. Pempes popok bayi itu Mas? Popok bayi. Waduh itu. Nah. Popok bayi Mas. Terus Popok bayi, pempes, kresek yang sulit didaur ulang tentunya kan. Gitu. Nah, kemarin ada fakta unik ketika sudah membaur masyarakat ini antara RW 1 sampai RW 2 di Desa Meger itu, yang notabene RW saya yang 01 itu ibu-ibu pada bingung arep buat sampah neng di soalnya wis pekewoh. Buat di pinggir sungai itu udah pekewoh karena sudah wis diresiki. Iku nek diguwaki sampah rak yo piye kan gitu. ya. Sehingga kita poro-poro ini penggiat desa yang ada di RW kita, Terutama anak muda Mas. ya itu kita kumpulkan untuk memberikan solusi, sehingga kemarin sudah tercipta digawe ini petugas membersihkan sampah nanti dibuang di jauh sana yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa nantinya. Kebetulan sungai ini kan kalau sejarahnya ini sungai terusan Bengawan Solo Mas. Sungai terus anak Bengawan Solo itu, Ya, Mas. sehingga yang wewenang kemarin ada BBWS Bengawan Solo, Balai Besar Badan Bengawan Solo kan, Bengawan BBWS Solo. ya. Jadi sumber airnya ini dari gunung atau dari Bengawan Solo Mas? Ini dari sumber Mas. Oh dari sumber. Sumber ini ada mata airnya. Mata. Nek dari atas kelihatannya enggak sebesar ini. Ini dari sumber yang ada ini. Nah, nanti ini sudah mulai ditanami ikan nila dari masyarakat. Nanti kalau udah gede-gede tentunya untuk masyarakat juga. Semuanya dari relawan. Jadi inisiatornya bukan saya aja tapi masyarakat banyak. Sehingga kita bersama-sama lah. Nah, kali ini resik, masyarakat juga hidupnya bersih. Bersih. Iya. Mas Slamet ini kalau boleh tahu Mas, latar pendidikannya Mas? Oh, saya lulusan dari Jogja. Oh dari Jogja. Iya. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau biasanya lulusan Jogja itu orang yang kreatif, orang-orang yang agak nakal dalam tanda kutip ya. Ya seperti ini Mas Slamet ini. Kalau saya mana mungkin mau bersih-bersih sungai, tapi beliau ini jadi sudah kreatif, telaten dan sebagainya. Terus ini Mas, profesinya Mas Slamet sendiri apa? Kesehariannya apa? Saya dari petani saya. Petani. Ya, saya petani. Komoditasnya Mas? Komoditasnya saya mentek susu. Mentek susu itu jenis apa itu? Beras atau Padi. Oh padi. Mentek susu, ada mentek wangi, mentek susu, dan gitu ya. Ada banyak 64 dan lain sebagainya. Tapi saya ini menggeluti di mentek susunya karena dari postur fisiknya berbeda, kayak ketan, putih, memplak, lebih pulen. Itu ditanam secara organik Mas? Organik. Secara organik. Tapi memang kelemahannya belum bisa diproduksi secara massal Mas. Iya. Nah, yang tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang soal produksi makanan, minuman dari bekatul itu juga sejak kapan itu Mas? Saya untuk kopi bekatulnya itu mungkin 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun. 2 tahun yang lalu saya otodidak. Setelah itu saya mempelajari secara referensi ya dari jauh lah dari Mbah Google. Mbah Google biasa itu, Mbah Google itu pertanyaan dunia sampai alam kubur, sampai alam akhirat ada Mbah Google itu luar biasa. Selain juga buku-buku ya, Buku-buku. ternyata di balik Saripadi lah saya. Saripadi. Iya, Saripadi itu
luar biasa kandungan ketika Allah menciptakan padi, sehingga rice bran-nya ya, atau tepung padinya yang di mata padinya itu kandungannya luar biasa. Justru disitulah letak gizinya, gizinya, nutrisinya mas. makanya ojo heran nek pitik iku ora tahu masuk angin karena makanannya katul kan. Ayam pernah nggak teman-teman, ayam itu tidak pernah masuk angin. Lah yuk Mas Slamet ini kayak sempat-sempatnya meneliti ayam ya, kok ayam nggak pernah masuk angin? Saya juga nggak kepikiran begitu. Ternyata itu mas ya, makanan ayam itu bekatul. Yang menyebabkan si ayam-ayam ini kebal penyakit itu apanya tadi? Dari kandungan kandungan mata padinya itu. Mata padinya. Oh iya. Makanya sampean Mas Iqbal, ini kameramen saya ini banyak makan bekatul supaya tidak mudah masuk angin begitu. Siap. Nah, setelah menceritakan tentang susur sungai dan bersih-bersih sampah di sungai, saya juga ingin mengetahui Mas, bagaimana sampean memproduksi bekatul menjadi olahan makanan dan minuman. Oh ya. Di rumah Mas ya? Ya. Ya, teman-teman, sedulur semuanya, kita akan melihat produksi makanan olahan dari bekatul dan minuman yang konon itu banyak khasiatnya. Di antaranya, kalau kita konsumsi tidak mudah masuk angin. Contohnya ayam, mentok, dan sebagainya. Stay tune, jangan kemana-mana, kita akan melihatnya. Teman-teman, sedulur semuanya, kita sudah sampai ke rumah produksi di mana Mas Slamet Zubaidi ini mengelola produksinya, yaitu kopi yang berbahan dasar dari bekatul. Prosesnya bagaimana, Mas? Oh ya. Selamat sukses teman-teman para petani milenial. Mungkin ini sedikit ilustrasi ini saya proses bikin produk kopi yang prosesnya nanti disangrai, kopi yang bahan dasarnya dari sari padi atau sekarang mungkin bisa bekatul dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang pertama dari pengolahan rice mill, nanti itu diayak. Yang pertama diayak, kita cari yang lembut. Setelah pengayaan masuk ke dalam proses sublimasi atau proses penguapan, yang nanti penguapan itu terdiri dari rempah-rempah yang saya masukkan. Itu resep dari leluhur ya. Nanti ada 15 sampai 20 rempah-rempah yang saya masukkan di air itu. Terus nanti ada angsang, baru disublimasi atau diuapi itu. Sehingga sari padi atau rice padinya itu, tepung padinya itu atau tepung bekatulnya itu ada proses penguapan. Dan mungkin jamurnya atau virusnya bisa mati di situ. Itu ada timing-timing waktunya. Karena itu proses saya otodidak, jadi ketika melakukan proses itu dari berapa menit ke berapa menit sudah beda. Itu. Jadi setelah melakukan itu nanti didinginkan, diayak lagi. Setelah diayak, nah ini pakai apa namanya Mas itu, Mas? Ini tempat untuk menyangrai. Kalau di Jawa apa namanya Mas? Ini kendil apa ya? Kendil lah ya. Kendil. Kenapa harus pakai tanah? Karena orang Jawa itu dulu kalau memasak pakai ini rasanya akan berbeda dengan pakai manci dan lain sebagainya. Pakai logam Mas. Ya, itu. Sehingga saya pakai produk prasejarah ini. Nah, ini prasejarah ini. Produk kuno. Ya, produk kuno yang tidak bisa lepas dari dulu prasejarah. Nah, sehingga proses penyangkringan ini juga perlu beberapa menit sehingga kadar airnya nanti bisa sedikit nih, sehingga masa expirednya, masa ininya bisa di minimalisir jamur dan sebagainya gitu.
Nah saya tidak bisa ini. Ini prosesnya juga masak susu bekantan juga pakai ini ya. Pakai itu. Jadi kelebihannya dia lebih safe, lebih ini ya. Panasnya stabil. Panasnya stabil. Dan lebih aman karena apapun yang kita masak kan bagaimana prosesnya tuh. Kemudian ini Mas, saya juga pernah baca beberapa ulasan mengenai produk sari padi itu Mas ya. Iya. Nah, mungkin di sini yang membedakan adalah Mas Slamet itu memadukan dengan rempah-rempah yang menurut beliau ini adalah warisan leluhur. Dan itu rahasia. Kalau sampeyan jenengan mau belajar, langsung datang ke Klaten, nggih. Nah, gitu. Jadi itu yang membedakannya. Jadi ada rempah-rempah yang disublimasi, yang kemudian uapnya melingkupi atau menghinggapi itu Mas ya, bekatul itu. Terus Mas, ada contoh produk yang sudah jadi Mas? Oh ada. Nah ini teman-teman produk saya Biotika Cafe ya, dari sari padi 100% murni. Ini ada dua rasa original sama jahe. Kalau jahe saya masukkan dalam proses sublimasi tadi. Sublimasi. Jahenya. Iya, jahenya. Jadi penguapannya tetap. Tapi kalau saya mau bikin rasa jahe ketika pas sublimasi ya tak campuri jahe. Tapi kalau original nggak pakai. Ada berapa varian Mas? Ada dua. Sementara ada dua varian, jahe dan original. Jahe, loh padahal kan campurannya banyak Mas. Iya. Ada sekitar 15. Ya 15 bahan rempah-rempah. Iya. Dan itu rahasia itu. Begitu. Nah kebanyakan saya nanam sendiri ya. Nanam sendiri. Tapi sebagian ada yang beli. Dan ditanam secara organik. Ya. Gitu. Saya pupuk bikin sendiri, POC-nya bikin sendiri, sehingga insya Allah sehat lah ya. Minimal keluarga saya sehat, bonusnya yang masyarakat semuanya. Iya. Jadi kalau boleh Mas, sebenarnya khasiatnya apa sih Mas? Kopi ini Mas? Khasiat dari kopi Biotika Cafe ini sebenarnya makanan saraf kita. Testimoni yang sudah ada kemarin teman satu alumni kemarin, bapaknya stroke juga yang Semarang. Pas jatuh nggak bisa jalan, itu diterapi pakai ini, alhamdulillah sudah bisa lah ya jalan kan. Padahal jatuh naik stroke kan sulit juga ya. Itu jalan terus banyak ya, kayak vertigo kemarin yo alhamdulillah, terus asam urat dan lain sebagainya. Terus menjaga stamina juga Mas. Stamina. Iya. Kayak saya yang masih muda ini. Iya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, Mas Slamet Zubeidi, bisa dipanggil Mas Zubed atau Mas Slamet. Kalau saya lebih senang memanggil Mas Slamet karena selamat dunia akhirat. Amin. Selain beliau ini seorang social entrepreneur, juga seorang entrepreneur mandiri yang mencoba berinovasi membuat sebuah produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai jual yang sangat bagus. Jadi saya lagi teman-teman, kalau ingin memesan kopi olahan dari Mas Slamet Zubeidi, Biotika Raivan, nanti hubungi nomor telepon di bawah ini ya, langsung ke beliau. Ya. Siap. Nah, gitu kira-kira. Nah, pesan-pesan Mas bagi para milenial. Ya. Pesan saya untuk petani milenial, karena krisis SDM di Indonesia ini adalah SDM petani itu sangat minim sekali, sehingga SDM yang ada di Indonesia khususnya umurnya itu di atas 50 tahun ya, sehingga para sarjana nih saya nggak usah malu-malu ketika nyemplung di kedoan, nyemplung di sawah. Silahkan berkarya di sawah karena itu adalah warisan nenek moyang kita, sehingga tanah yang ada kita manfaatkan untuk kebersamaan, untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Hidup petani milenial. Hidup petani milenial, semangat. Mas Slamet, terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan hadir di sini, banyak cerita, banyak pengalaman. Dan ini buat saya ini. Oh ya, nanti tak kasih bonus. Terima kasih Mas, sudah kasih bonus. Saya mohon pamit, saya akan pulang ke Demak. Mohon doanya, mudah-mudahan selalu saya tujuan ya. Amin. Semoga berkah selalu. Amin.
Terima kasih sedulur semuanya sudah menyaksikan video kali ini. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.